Yang berdarah tadi itu dipakai buat nutup muka dia. Dia sambil ngesot-ngesot mepetin badannya ke pintu yang ada di gudang itu loh. Sambil teriak-teriak. Si Yati lah terutama, Yati tuh kayak betah banget gitu. Dia ada sekali dia ngomong sama Sari, ih Sar aku nih betah lah kerja di sini nih, mau kerja lama juga betah lah aku nih. Udah makan kita segala macam nih kecukupi, terus rumahnya juga nyaman lah tempat gawe kerjanya segala macam. Ini kalau kita di sini kerja di serius-serius nabung nih, bisa lah kita ketabung duitnya. Sesenang itu di minggu pertama si Yati sama Sari kerja di rumah itu, sampai di minggu kedua mereka tuh baru mulai kerasa. Jadi Pak Broto nih sesekali tuh dalam seminggu tuh adalah dia sehari 2 hari tuh nggak pulang. Nah mereka berdua tuh ngerasa, ih lama-lama serem juga ya, maksudnya rumah segede ini nih kita cuma tinggal ada 3 orang doang, tapi si bosnya ini jarang balik. Jadi ada satu waktu tuh mereka mulai ngerasa kayak, ih serem banget sih. Lebih serem mana tinggal di kosan, kita diburu-buru sama ibu kos mau diusir lah, pikir lah. Banyak-banyak bersyukur aja sih Sar, gitu. Ngeluh mulu gitu. Gitu jawaban dari si Yati ke si Sari. Tapi yang dirasain sama si Sari ini begitu masuk di hari minggu kedua kan, perasaannya nggak enak aja gitu. Karena memang di antara mereka berdua ini Sari inilah yang agak sensitif. Tapi itu menurut Sari gitu. Tapi kalau menurut Yati, Sari ini banyak mau lah. Nah, tapi overthinkingnya Sari ini makin menjadi-jadi gitu. Ada satu malam si Sari ini kebangun deh dari tidur. Kau ini ngerasa nggak sih ini kita kayak ada ngintipin dari jendela? Si Yati udah kayak kesel gitu loh, dia baru kita ini sebulan belum genep gitu, si Sari udah ngoceh aja. Dia bilang nggak ada Sar, nggak ada apa-apa, wajar kalau kita ngerasa di rumah ini kayak sepi atau ngerasa kayak ada yang liatin karena emang kan ruangannya gede. Tapi perasaannya si Sari tuh kayak belum terpuaskan. Sampai di jam 2 malam kebangun lagi bangun si Yati. Ti bangun Ti bangun. Dari tadi tuh nggak bisa tidur aku nih, keganggu kayak denger di suara sebelah tuh ada yang suara kesak gitu. Si Yati tuh kada kesel gitu kan, ini bocah rewel mulu gitu. Udah tidur, besok kita masih gawe lagi. Dimarah sama si Yati gitu, si Sari diem lah. Diem tapi dia kayak ngerasa, ih enggak lah aku nih beneran denger loh suara dari samping. Soalnya yang dirasain sama si Yati itu selain dia denger suara ketak-ketak itu, kayak ada orang napas. Padahal dia tahu betul kan, harusnya kalau gue denger orang napas kan harusnya si Yati ini nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi ini suaranya kayak bukan suara Yati yang napas, kayak suara dari sebelah gitu, kayak ngedengkur gitu loh. Besok harinya malam itu si Sari jam 2 dia kebangun lagi. Dia kebangun, yang dirasain sama si Sari, dia kayak denger orang lagi ngepel ada di depan kamar mereka. Ti bangun Ti, kau denger orang ngepel gak sih di depan kamar Ti? Ini baunya tuh kerasa banget loh. Si Yati tuh sempat diem bentar sambil, bau apa? Nggak ada apa-apa.